Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natara Intan Sandia dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4A, jurusan Tarbiyah dan Keguruan. Saya akan membuat penjelasan singkat tentang hubungan bahasa dan pikiran. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas video mata kuliah Ilmu Mantik dan Logika yang dibimbing oleh Bapak Dr. Anda Almarif M. Hum. Baiklah, simak penjelasan tentang hubungan bahasa dan pikiran berikut. Nah, sebelum membahas tentang hubungan bahasa dan pikiran, kalian tahu nggak sih apa itu bahasa dan pikiran? Bahasa dan pikiran itu memiliki arti yang berbeda loh. Bahasa adalah sebuah struktur yang digunakan untuk menyampaikan gagasan atau perasaan dengan memakai tanda-tanda atau bunyi yang disepakati yang mengandung makna dapat dipahami. Nah, kalau pikiran yaitu akal budi atau ingatan. Lalu, apa sih hubungan antara bahasa dan pikiran itu? Pikiran manusia pada hakikatnya selalu mencari dan berusaha untuk memperoleh kebenaran. Karena itu, pikiran merupakan suatu proses. Nah, dalam proses tersebut haruslah diperhatikan kebenaran untuk dapat berpikir logis dan masuk akal. Kebenaran ini hanya menyatakan serta mengandalkan adanya jalan, cara, teknik, serta hukum-hukum yang perlu diikuti. Semua itu dirumuskan dalam logika. Terdapat beberapa pengkelompokan keterkaitan hubungan antara bahasa dan pikiran berdasarkan para ahli, yaitu yang pertama, bahasa mempengaruhi pikiran. Tokoh yang mendukung hubungan ini adalah Benjamin Lewis pada tahun 1897 sampai 1941 dan gurunya Edward Sapir pada tahun 1884 sampai 1939. Wolf menyatakan bahwa bahasa menentukan pikiran seseorang sampai kadang-kadang bisa membahayakan dirinya sendiri. Yang kedua, pikiran mempengaruhi bahasa. Ada kemungkinan struktur bahasa dipengaruhi oleh pikiran. Tokoh psikologi kognitif yang tak asing bagi kita yaitu Jean Piaget menyatakan bahwa ada keterkaitan antara bahasa dan pikiran. Bahasa adalah representasi dari pikiran. Menurut Piaget, ada dua pikiran, yaitu pikiran yang terarah atau intelijen dan pikiran yang tidak terarah atau autistik. Pikiran yang terarah adalah pikiran yang menghasilkan tindakan, dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki landasan yang kuat. Sedangkan pikiran yang tidak terarah, umumnya pikiran yang sering menimbulkan kekeliruan atau dampak yang tidak terduga. Yang ketiga, bahasa dan pikiran saling mempengaruhi. Adanya hubungan timbal balik antara bahasa dan pikiran dikemukakan oleh Benjamin Vygotsky. Pikiran dan bahasa menurut Vygotsky tidak dipotong dari satu pola. Struktur ucapannya tidak hanya mencerminkan, tetapi juga mengubahnya setelah pikiran berubah menjadi ucapan. Karena itulah bahasa tidak dapat dipakai oleh pikiran seperti layaknya memakai baju yang sudah siap. Nah, dari ketiga kategori keterkaitan bahasa dan pikiran di atas, saya lebih setuju dengan kategori yang ketiga. Karena apa? Karena keterkaitan tersebut masih bersifat relatif dan masuk akal. Kadang, manusia berpikir dahulu sebelum mengeluarkan kata-kata atau bahasa. Juga, kadang manusia mengkopkan bahasa dahulu, kemudian baru berpikir. Baiklah, sekian video singkat saya tentang hubungan bahasa dan pikiran. Jika ada salah dan silap, mohon dimaafkan. Bye-bye, sampai jumpa.